Muhammad ancam tuh orang munafik itu bahwa mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Siapa orang munafik yang diuraikan pada ayat seterusnya? Ternyata orang munafik itu bukan orang tidak sholat, tidak puasa, bukan orang tidak zakat, tidak ibadah haji, tidak umroh, bukan orang yang tidak punya masjid, tidak punya pesantren, tidak punya madrasah. Mereka memiliki semuanya. Malah di Madinah pernah ada orang munafik yang justru membuat masjid jauh lebih bagus dari masjid yang dibuat oleh Rasulullah. Tapi mengapa disebut munafik? Di dalam ayat ini ditegaskan sebagai syarat untuk kemenangan orang mukmin berhadapan dengan orang kafir, yakni orang munafik itu indikatornya alladzina yattahiduna kafirina auliya min dunil mu'minin. Orang munafik itu adalah orang yang mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Jadi tolong hati-hati dibaca kembali ini di rumah. Setiap orang yang mengangkat orang kafir jadi pemimpin, apakah orang itu sholat, puasa, zakat, ibadat haji, punya madrasah, punya pesantren, punya apapun istilah-istilah keagamaan, simbol-simbol keagamaan, termasuk simbol-simbol keagamaan dalam bidang ilmu. Sebut saja doktorandes, magister, doktor, profesor, atau kiai, atau ulama, atau apalah namanya. Namun kalau seandainya mereka itu memilih orang kafir jadi pemimpin, munafik namanya. Mengapa ada orang yang luhur ilmu agamanya tapi mengambil orang munafik jadi pemimpin, orang kafir jadi pemimpin? Dibukakan rahasianya oleh Allah. Rahasianya ayat taguna indahul izzat fa innal izzata lillahi jami'an. Mereka mengharapkan kemuliaan dari pihak kafir. Tentu kemuliaan dengan versi, dengan visi, dengan wawasan kafir. Yabtaguna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'an. Padahal sesungguhnya kemuliaan itu milik Allah semuanya. Apa perbedaan kemuliaan orang kafir dan kemuliaan menurut pandangan Allah? Kemuliaan menurut pandangan kafir adalah sifatnya duniawi. Sementara kemuliaan menurut pandangan Allah sifatnya nilai, moral, etik. Jadi bisa jadi kemuliaan gambaran dari orang kafir itu kalau zaman sekarang katakanlah punya mobil, punya rumah, punya duit di bank banyak atau macam-macam yang terkait dengan masalah-masalah keduniawian, ada jabatan, ada kekuasaan, ada pangkat, ada macam-macam. Itu adalah kemuliaan secara duniawi. Kemuliaan itu yang menjadi ukuran dan menjadi standing bagi orang-orang kafir. Sementara kemuliaan dari Allah itu sifatnya moral, sifatnya etik, seperti jujur, indah, adil, benar, transparan, terbuka. Itu adalah kemuliaan dari Allah. Bolehkah orang-orang mukmin mendapatkan kemuliaan yang digambarkan sebagai citra kemuliaan orang kafir? Tentu boleh. Orang mukmin boleh mendapatkan punya rumah, punya duit banyak, jabatan tinggi, jadi menteri, jadi bersilakan. Cuma persoalannya harus didapat dengan kejujuran, harus didapat dengan benar, harus didapat dengan adil. Kalau seandainya menyampingkan keadilan, menyampingkan kebenaran, menyampingkan kejujuran demi mendapatkan harta duniawi tersebut, maka dia akan mudah terkelola atau tertipu oleh orang-orang kafir masuk kepada kategori munafik. Hadirin jamaah yang berbahagia, Allah kemudian memberitakan bagaimana sikap kita seharusnya saat berhadapan dengan sifat orang-orang munafik tersebut. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Sungguh kami telah menurunkan beberapa kali di dalam Al-Qur'an. Apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang sifat-sifat orang munafik, sifat orang kafir ialah an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Bahwa orang-orang munafik, orang kafir itu an idza sami'tum, apabila Anda memperdengarkan kepada mereka ayatillah, ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, yukfar biha, mereka menolak, mereka membangkang, mereka mengkafiri terhadap informasi kebenaran yang ada dalam Al-Quran itu. Mereka membangkangi terhadap informasi keadilan
keadilan, kebenaran, kejujuran, kebaikan, ketransparanan, siddiq, amanah dari Al-Quran itu. Malah lebih dari itu, bukan saja mereka menolak dan membangkang, wa yustahza'u biha. Mereka memperolok-olokkan kebenaran Al-Quran. Mereka memperolok-olokkan informasi keadilan, kebenaran, kejujuran dari Al-Quran. Karena itu ada sikap yang harus kita ikuti sesuai dengan perintah Al-Quran. Apa perintah Al-Quran sikap kita? Fala taqudu ma'hum. Jangan duduk bersama orang munafik, jangan duduk bersama orang kafir, jangan duduk ngopi, jangan duduk ngaliwat dengan orang kafir, dengan orang munafik, hatta yahudu fi hadisin ghairi, kecuali kalau pembicaraan beralih dari masalah kepemimpinan. Kalau berbicara masalah kepemimpinan, fala taqudu ma'hum. Jangan ngopi bareng dengan orang-orang munafik, jangan duduk-duduk bersama-sama santai dengan orang-orang kafir. Kalau berbicara masalah kepemimpinan. Mengapa? Innakum kita misluhum. Sebab kalau begitu sesungguhnya kalian sama aja dengan mereka. Jadi kita masuk kategori manusia munafik. Kalau seandainya duduk bersama orang-orang kafir, orang-orang munafik, tatkala membicarakan memilih para pemimpin. Di atasnya ciri munafik itu alladzina yattahidunal kafirina awliya, yakni orang-orang yang memilih para kafir jadi pemimpin. Saudara hadirin yang berbahagia, yang ngeri dari ayat itu dan pantas kita perhatikan secara serius di ujung ayat 140 surat An-Nisa itu. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'an. Sesungguhnya Allah akan jami'ul munafiqin wal kafirin, mengumpulkan para munafik dan para kafir di jahannam, di dalam neraka jahanam jami'a semuanya. Siapa orang munafik? Orang munafik orang yang memilih, orang kafir dan pemimpin. Siapa orang kafir? Orang kafir yang dipilih. Dengan demikian bahasa Al-Quran, innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan si pemilih dan yang dipilih di neraka jahanam kedua-duanya. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudara jamaah yang berbahagia, sebentar lagi kita akan memilih pemimpin. Peganglah surat An-Nisa ayat 138, 139, 140. Sebab kalau kita masuk kategori innakum idzam misluhum, kalau Anda memilih orang kafir jadi pemimpin dan lantaran itu Anda masuk kategori munafik, maka kemudian jelas sekali ayatnya, innallaha jami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannam jami'a. Sungguh Allah akan mengumpulkan orang yang memilih dan yang orang dipilih di neraka jahanam kedua-duanya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk tidak memilih orang-orang kafir atau orang-orang yang suka pada nilai-nilai kekafiran sebagaimana disuratkan di dalam surat At-Taubah ayat 23, sehingga dengan demikian kita bisa diselamatkan dari kemungkinan itu, dan mudah-mudahan dengan demikian kita semuanya khususnya yang mendengarkan informasi pada saat ini masuk surga semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa sahbihi ajmain. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.